Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai ruang lingkup dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang beranggotakan saya, Devito Adriano Faprianitya dengan NIM 11.120.130.629. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurul Putri dengan NIM 11.190.130.669. Saya Felisa Nurwidiastuti dengan NIM 11.000.120.140.840. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Noval, mahasiswa dengan NIM 11.000.121.30483. Perkenalkan, saya Aubrey dan Navita Lubis dengan NIM 11.00.12.014.0707. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang sering kita sebut dengan UPK lahir sebagai wujud kepedulian terhadap konsumen di Indonesia. Pembuat undang-undang berharap agar krisis perlindungan terhadap konsumen atas hak-haknya di tengah-tengah perkembangan pasar global dapat teratasi secara tepat dan merata dengan tetap memperhatikan kedudukan para pihak secara seimbang, baik bagi produsen maupun konsumen itu sendiri. Jika kita memperhatikan, kata yang digunakan dalam undang-undang tersebut terdiri atas undang-undang, perlindungan, dan konsumen. Namun, faktanya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ternyata lebih dominan mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Setidaknya dari pasal 6 sampai dengan pasal 28 mengatur hak, kewajiban, serta larangan-larangan bagi pelaku usaha. Lalu apa kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen itu sendiri? Ternyata Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi. Maksudnya dengan mengatur dan mengontrol kegiatan produksi pelaku usaha, harapannya agar besarnya barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu, kualitas, keamanan, dan kenyamanan suatu produk, sehingga produk yang sampai ke tangan konsumen layak konsumsi dan tidak menimbulkan kerugian-kerugian di pihak konsumen. Jadi, perilaku pelaku usaha sedini mungkin dikontrol, mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga saat produk sampai ke tangan konsumen, bahkan hingga konsumen mengonsumsinya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih mengedepankan tindakan pencegahan atau preventif, meskipun demikian tetap juga mengatur sanksi atau represif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pengertian pokok dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai konsumen itu tersendiri terdapat dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen tidak hanya terpaku pada orang perseorangan saja namun juga badan usaha. Istilah yang digunakan dalam UPK ini yaitu pemakai bukan pembeli. Hak konsumen terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang didapatkannya. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang yang didapatkannya tidak sesuai dengan perjanjian. Kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen. Pada pokoknya terdapat 4 kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah diperjanjikan. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Baik, pengertian pokok di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya ialah pembahasan mengenai pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri diatur di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana di situ didefinisikan pelaku usaha ialah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama, dikatkan melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Contoh pelaku usaha bisa berbentuk perusahaan dan korporasi, badan usaha milik negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Hak dan kewajiban dari pelaku usaha itu sendiri. Terkait yang pertama yaitu terkait hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha sendiri diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana hak pelaku usaha antara lain. Yang pertama ialah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ialah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Kemudian 3, hak untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi sengketa. Dan keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik.
Yang kelima ialah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah berbicara mengenai hak dari pelaku usaha, kita berbicara mengenai selanjutnya yaitu kewajiban pelaku usaha. Yang pertama yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha juga berkewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Yang kelima, pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat dari penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang jasa yang telah diperdagangkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian selain membahas terkait pelaku usaha, juga terdapat pengertian pokok lain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian lain yaitu terkait barang. Barang sendiri diatur dalam pasal 1 angka 4 yang mana mendefinisikan barang ialah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian pokok yang lain ialah jasa. Jasa sendiri diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di mana di sini jasa ialah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Dan pengertian pokok dalam UPK yang terakhir yang kita bahas ialah terkait klausula baku. Klausula baku sendiri diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan bahwasanya klausula baku ialah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang kemudian dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selanjutnya ada ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada aspek hukum perdata. Hukum perdata tidak mengenal istilah konsumen. Istilah lain yang sepadan dengan itu seperti pembeli, penyewa, dan si berutang ataupun debitur. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam aspek hukum perdata, yaitu yang pertama, perjanjian yang melahirkan perikatan. Misalnya dalam pasal 1233 sampai 1234 KUH Perdata yang mengatur tentang hubungan perjanjian para pihak. Kemudian yang kedua, perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata yang membagi pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum ke dalam 3 bentuk. Yaitu yang pertama ada tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri, namun juga termasuk dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ada tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum pada tubuh dan jiwa manusia dapat dituntut ganti rugi. Yang ketiga, ada tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik. Selanjutnya ada wan prestasi atau ingkar janji. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap perbuatan melawan hukum maupun wan prestasi yang terjadi, maka pihak yang merasa dilanggar hak-haknya dapat menyebabkan suatu kerugian tertentu. Maka dari itu diberi hak untuk menuntut ganti rugi. Selanjutnya yang keempat ada tentang ganti rugi, yaitu kerugian yang dimintai pertanggungjawabannya tersebut dapat berupa kerugian yang dialami secara langsung material ataupun kerugian secara tidak langsung ataupun imaterial. Selanjutnya dalam aspek hukum pidana. Dalam KUHP sendiri tidak disebutkan secara implisit kata konsumen, namun ada beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Antara lain yang pertama, pasal 204 tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang berbunyi, barang siapa yang menjual, menawarkan, menerimakan, atau membagi-bagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, maka akan dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Kemudian yang kedua ada pasal 359 tentang kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain yang berbunyi, barang siapa karena kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Yang ketiga, ada pasal 382 tentang tindakan yang bersifat menipu untuk menyesatkan atau memperdaya khalayak umum atau orang tertentu. Dan selanjutnya, ada pasal 390 tentang penyebaran berita bohong yang merugikan. Dari beberapa ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut,
jelas terlihat bahwa ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan pelindungan konsumen, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan perilaku pelaku usaha terhadap barang dan atau jasa yang diproduksinya, yang dapat membahayakan ataupun merugikan konsumen sehingga dapat diancam dengan pidana. Selain apa yang diatur dalam KUHP tersebut, banyak juga aturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Misalnya di bidang kesehatan dan pengaturan hak-hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights seperti hak cipta, paten, dan hak-hak atas merek. Aspek yang sangat penting selanjutnya adalah hukum administrasi negara yang juga merupakan instrumen dari hukum publik. Seringkali sanksi dari perdata dan pidana kurang efektif jika tidak diikuti dengan pemberian sanksi administratif. Penjatuhan sanksi administratif ini tidak ditujukan kepada konsumen, melainkan kepada pelaku usaha. Awalnya, sanksi administratif hanya diartikan sebagai pencabutan sepihak izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Pencabutan izin ini bertujuan untuk menghentikan proses produksi dari produsen atau penyalur. Adapun pemulihan hak korban atau konsumen yang dirugikan bukan lagi tugas dari hukum administrasi negara. Hak-hak konsumen dapat dituntut dengan bantuan hukum perdata dan atau pidana. Peran campur tangan dari administrator negara dalam hal ini harusnya didasarkan pada iktikat baik untuk melindungi masyarakat umum dari bahaya baik terhadap kesehatan ataupun bahaya yang dapat mengancam jiwa. Oleh karena itu, peraturan tentang makanan, minuman, obat-obatan, dan zat kimia perlu diawasi secara ketat. Selain itu, syarat pendirian perusahaan yang bergerak di bidang tersebut diperketat serta pengawasannya diawasi dengan ekstra. Penerapan sanksi administratif ini seringkali lebih efektif dibanding dengan sanksi perdata karena yang pertama, sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Hal ini karena penguasa sebagai pihak pemberi izin tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun. Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan walaupun dibuka kesempatan untuk membela diri di pengadilan dan sanksi tersebut telah dijatuhkan terlebih dahulu sehingga berlaku efektif. Lalu yang kedua, sanksi perdata atau pidana seringkali tidak membawa efek jera bagi pelakunya. Nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen. Lalu, walaupun secara teoritis penerapan hukum administratif negara ini cukup efektif, tapi ada kendala dalam penerapan seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan masih teramat jarang dilakukan. Lalu selanjutnya adalah hukum transnasional. Sumber penting dari hukum transnasional adalah perjanjian antar negara dan konvensi internasional. Walau begitu, tetapi tidak ada artinya jika belum diratifikasi oleh negara bersangkutan. Salah satu resolusi yang dicetuskan oleh PBB adalah tentang perlindungan konsumen yang dimodel Resolusi Nomor 39/248 Tahun 1985 dalam Guidelines for Consumer Protections yang dinyatakan hal-hal yang termasuk di dalam kepentingan konsumen atau legitimate needs, yaitu perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan, promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi, lalu ada pendidikan konsumen, tersedianya upaya ganti rugi efektif, lalu ada kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen. Apa yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya merupakan kombinasi beberapa aturan dari ranah hukum berbeda yang tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak konsumen. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.